Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita mukmin muslim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Uswatun kita, teladan kita, yang di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati hari lahirnya dan hari wafatnya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, lahir membawa risalah iman dan Islam. Moga-moga dalam kehidupan kita yang sementara ini, kita dan keluarga kita dapat mengidolakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai beliau dari manusia lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat ke-30, surat Ar-Rum. Sekarang kita berada di ayat 15 sampai dengan 19. Tema kita penggolongan mukmin dan kafir. Tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, dan spesial kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk kajian di setiap Ahad malam Senin. Moga-moga semua yang terlibat di dalamnya dimudahkan Allah segala urusannya dan dijadikan kekuatan kajian ini dalam iman dan Islam untuk tetap bisa beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang didapat pada hari ini adalah penggolongan mukmin dan kafir. Mukmin digolongkan dan tidak saja sekedar yufrokun pada pertemuan yang lalu, tapi juga diletakkan di dalam surga. Dan kafir digolongkan, diletakkan di dalam neraka. Mukmin itu terkait dengan iman, tetapi wujud dari iman itu sholatlah. Dan lebih dari itu, apakah surga dan neraka ini ada? Allah menggambarkan Allah bisa mengeluarkan, menghidupkan dari yang mati, kematian dari yang hidup. Ini proses kebangkitan adalah proses yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan bersama-sama memulainya dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fa hum fi rawdatin yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdharun. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Yang ditulis merah menjadi highlight bagi kita ya, yang akan kita bahas pada bagiannya masing-masing. Iya.
Kita sudah berada di pertemuan yang kelima mungkin ya. Nah, ini agak masalah sedikit. Waduh. Oke. Iya, kita mulakan dari ayat pertama. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudhatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka berada di dalam taman surga bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak hanya menyebutkan allazina amanu, tapi ditambah dengan wa amilus sholihat. Iman dasarnya, amal soleh adalah wujud dari iman tersebut. Walaupun tidak otomatis orang yang tidak beramal soleh itu disebut dengan kafir. Ini pendapat yang dianut oleh Asy'ariyah dan ahli sunnah wal jamaah di luar Khawarij. Khawarij mengatakan orang yang tidak melakukan amal soleh berarti tidak beriman. Karena iman itu paketnya dua, iman ya beramal soleh. Kalau ada orang beriman murtakibul kabirah, melakukan dosa besar, maka dia adalah kafir. Nah, itu pendapat Khawarij. Pendapat Sunni, ahli sunnah wal jamaah tidak. Dasarnya iman. Ada orang beriman belum sempat beramal soleh pada zaman Nabi wafat, tetap saja disebutkan beriman. Baru masuk Islam, perang di jalan Allah, belum sempat sholat, tapi dia mati syahid. Ya dikatakan bagian bahwa dia adalah seorang mukmin. Sempurnanya, maka amal soleh itu adalah kesempurnaan dari iman. Fahum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, normalnya biasanya orang yang beriman itu beramal soleh lah. Biasanya, mayoritasnya begitu, normalnya begitu, maka dipaketkanlah. Tapi kita tidak bisa mengatakan ada orang yang melakukan kekafiran, unsur-unsur kemunafikan, unsur-unsur kemusyrikan, kemudian kita sebutkan bahwa dia tidak beriman. Misalnya ada orang muslim tapi masih kedukun, melakukan tindakan syirik, tapi dia sholat, dia puasa, dia zakat. Ini mukmin afi, mukmin yang berdosa. Atau dia mukmin tapi melakukan amal-amal kemunafikan, iza haddasa kadzaba, ngomong 10 satu pun yang enggak benar, iza wa'ada akhlafa, janji hampir semuanya enggak ditepatinya, diberi amanat khianat. Ini tetap muslim, tapi muslim berdosa karena dia sholat, dia mengucapkan syahadat, dia menghadap kiblat. Maka harapannya orang seperti ini bertobatlah, perbanyak amal solehlah. Maka wa'amilus sholihat, melakukan amal-amal yang baik. Apakah amal baik itu amal yang benar? Ada orang mengatakan Islam itu melakukan amal baik tapi tak benar. Amal baik karena berdasarkan iman ya benarlah. Kita melakukan amal baik karena iman kita jadi benar. Tapi amal baik kalau bukan karena Allah maka itu tak benar. Fahum, kata-kata fahum bagi mereka ini khususon, tidak bagi yang lain. Fi raudhatin yuhbarun, mereka mendapatkan, kok nggak mau jalan ya, mendapatkan taman surga, raudhah taman, yuhbarun,
farihin, gembira, gembira. Jadi di ayat yang atas, raudhatin yuhbarun, mereka bergembira. Siapa yang bergembira di akhirat? Mereka yang beriman. Siapa yang bergembira di kuburan? Mereka yang beriman. Atau bahkan siapa yang bergembira di dunia? Mereka yang beriman. Ini adalah kata-kata fahum, hanya bagi mereka. Selanjutnya kita menemukan di dalam tafsir inspirasi ini ada kendala saya dari tadi pagi ini. Mukmin bahagia di akhirat, begitu juga di dunia. Jadi mukmin bahagia di dunia dan di akhirat. Kesimpulan pertama yang bisa kita ambil, mukmin ditempatkan di surga. Al jannatu ghurfa tajri min tahtihal anhar. Surga adalah sebaik-baik tempat tinggal. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dalam surat Al-Ankabut ayat 58. Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembelaan bagi orang-orang yang beramal. Jadi ada orang yang berkata orang Islam itu budak, abdun. Sementara bagi agama lain hamba Allah itu disebut dengan anak Tuhan. Mana lebih bagus, jadi budak Tuhan atau jadi anak Tuhan? Jadi Abdullah atau Ibnullah? Kita Abdullah, subhanallazi asra bi'abdihi. Nabi Muhammad pun bergelar dengan abdun, hamba, budak. Jadi kata orang, jadi orang Islam itu diperbudak Tuhan. Itu penindasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja tidak. Manusia kalau memperbudak manusia adalah penghinaan. Tapi kalau manusia diperbudak menghamba kepada Allah adalah kemuliaan. Man tawadha'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang menghambakan dirinya karena Allah, Allah muliakan. Jadi kita bangga menjadi hamba Allah. Kita bangga menjadi budak Tuhan. Karena apa? Kalau manusia memperbudak manusia, manusia yang diperbudak ini sengsara, majikannya luar biasa kemewahannya. Feodal, raja memperbudak rakyat, rakyat sengsara. Fir'aun memperbudak Bani Israel sengsara. Tetapi ketika Allah memperbudak hamba, Allah tak perlu manusia. Manusialah yang memerlukan Allah. Jadi ketika manusia diperbudak oleh Allah, kita menghambakan diri kepada Allah, maka itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Inilah dia tempat yang paling mulia, dikenal dengan surga itu. Betul gak jalan dia? Ya, wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdharun. Ya. Atau kontak di mana? Enggak, di sininya tadi pagi salah itu, enggak apa-apalah. Di monitor option ini. Nantilah setelah itu. Ya, kebalikannya, adapun orang-orang yang kafir, sebenarnya ini cerita untuk orang kafir saja. Tapi Allah lanjutkan pada bagian kedua, wa kazzabu bi ayatina, dan bagian ketiga wa liqa'il akhirah. Jadi kita bertanya, siapa sih orang kafir itu? Yang pertama tentunya yang tidak percaya pada rukun iman yang 6.
dari rukun iman yang 6 itu, berarti puncaknya dia tidak percaya pada Allah. Kazzabu bi ayatina bi ayatillah. Orang kafir itu adalah orang yang tak percaya pada Allah. Ayatina berarti tak percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya yang puncaknya ada pada Al-Quran. Bi ayatina berarti dia tidak percaya kepada Allah yang mengutus, tidak percaya kepada para nabi yang puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah sebagai tanda-tanda bahwa dia adalah utusan Allah. Inilah dia makna kazzabu bi ayatina, yang semua ini tujuannya kalau kita percaya kepadanya membuat kita menjadi manusia yang bahagia. Yang keempat, waliqail akhirah, percaya kepada hari kebangkitan atau percaya pada surga dan neraka berikut dengan propertinya. Ada mizan, ada sirat, ada syafaat. Tapi di mana kodok dan kodar itu? Kodok dan kodar bisa masuk pada bi ayatina juga bisa. Ya, malaikat di mana bisa masuk? Bi ayatina juga bisa. Karena malaikat menurunkan, di antara tugasnya adalah membawa kitab suci kepada para rasul atau wahyu, di antaranya adalah Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya rukun iman yang 6 itu menjadi harga mati bagi mereka yang beriman. Jadi di mana dapatnya rukun iman yang 6 itu? Penjabarannya ada wakazzabu bi ayatina ada 5, waliqail akhirah ada 1. Dan kenapa yang 5 ini di satu paketkan, yang 1 ini disendirikan? Karena ini cerita tentang akhirat. Maka waliqail akhirah, karena surga dan neraka itu fokusnya pada akhirat. Jadi dia kafaru adalah lingkaran besarnya. Di dalam lingkaran besar itu ada 2 lingkaran, ada 1 5 komponen dan ada satu komponen. Tapi di dalam 1 komponen ini juga ada unsur-unsur detailnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika, ada 2 bentuk dari faulaika, mereka yang mulia itu atau mereka yang terhina itu. Ulaika itu adalah jauh. Jadi jauh ke atas atau jauh ke bawah. Kalau faulaika di sini berarti jauh ke bawah lah. Mereka ini salah tindakan. Fil azabi muhdharun. Kenapa ini penghinaan? Karena disebutkan di ujung ayatnya muhdharun, dihadirkan. Kalau dihadirkan itu dipaksa hadir, berarti dipanggil malam-malam lah, dijemput paksa. Orang gak akan mau dijemput paksa kecuali memang itu sebuah bentuk penghinaan bagi dia. Inilah dia muhdharun. Maka muhdharun ini sendiri adalah penghinaan. Di mana penghinaannya? Dijemput paksa untuk masuk neraka. Wajarlah dijemput paksa untuk disiksa fil azabi. Jadi memang betul-betul ulaika di sini adalah al-ihanah, penghinaan bagi mereka yang kafir. Dan ini adalah konteks Al-Qur'anul Karim, bahwa kalau mau mulia, anutlah iman, perbanyak amal soleh. Kafir menderita di akhirat, begitu juga di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siksa bagi kafir itu bukan saja di akhirat. Ada nggak azab kubur Pak Ustadz? Jangankan azab kubur, azab dunia pun ada. Dan kita sudah bahas di surat Al-Ankabut itu, bagaimana
Qarun yang ditenggelamkan di dataran, bagaimana Fir'aun yang ditenggelamkan di lautan, Nabi Nuh umat Nabi Nuh ditenggelamkan di lautan, bagaimana kaum Nabi Syuaib digempakan. Ini semua bagian dari siksa dunia sebelum siksa akhirat dan siksa kuburan. Maka dapat kita ambil kesimpulan, kafir ditempatkan di neraka. Ketika kafir terkaya mencicipi neraka, pada hari kiamat akan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat kedudukannya di antara semua penghuni neraka. Jadi ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia di antara penghuni neraka, lalu dia dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan satupun? Apakah kamu pernah sekalipun merasakan kebaikan?" Dia menjawab, "Tidak pernah, demi Allah, wahai Rob." Artinya apa? Orang yang paling nikmat di dunia masuk neraka sekali celup, udah gak ada manisnya lagi dunia itu. Inilah dia, kafir ditempatkan di neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Jangankan selama-lamanya, sekali celup saja sudah payah. Maka pertemuan ini dilanjut pada ayat ke-17, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada waktu subuh. Jadi di sini ada 3 sholat, yaitu sholat tumsun, sholat sore, atau tumsun bisa juga disebutkan sholat maghrib. Kemudian tusbihun, sholat subuh. Di dalam sholat kita mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, fa subhanallah. Inilah kita sebut dengan mukmin itu identik dengan amal soleh. Puncak amal solehnya adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihitung dalam akhirat nantinya setelah iman kita adalah sholat. Maka di sini apa bukti rukun iman tadi? Disempurnakanlah dengan amal soleh, rukun Islam yang 5, dan diantara puncaknya adalah sholat. Karena sholat takkan terputus sampai bapak ibu dan saya disolatkan. Sakit pun kita sholat, musafir pun kita sholat. Kalau puasa bisa nggak puasa, diganti pada hari lain. Kalau zakat bisa nggak bayar zakat kalau kita berhak menerima zakat. Atau kalau naik haji nggak mampu sampai akhir hayat, ada orang yang tak sempat naik haji. Tapi sholat adalah identitas muslim. Tumsun wahina tusbihun. Pemahaman yang kedua, bahwa tasbih ini dilakukan 24 jam. Pagi, sore, sore, pagi, sambil kosong, nggak ada kegiatan, daripada ngelantur, ngelamun, cakapin yang nggak jelas, tasbihlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak saja lepas sholat kita bertasbih, dalam perjalanan pun kita bertasbih. Inilah dia, wala zikrullahi akbar. Di antara solusi pandemi ini adalah memperbanyak zikir. Ya, waktu subuh sebelum matahari terbit, waktu matahari mulai condong tepat sesudah tengah matahari sholat zuhur, waktu antara tengah hari sampai matahari terbenam waktu asar, dan 2 sholat malam matahari tergelincir, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Inilah kita temukan walahul hamdu pada ayat 18, walahul hamdu. Tadi subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Rukuknya wa bihamdihi, sujudnya wa bihamdihi, al-fatihahnya alhamdulillah. Sederhana, singkat, tapi muatannya dahsyat. Walaupun sederhana dan singkat waktunya, ada juga umat Islam yang tak sholat. Nah,
Inilah dia bedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia memperbudak manusia, kalau manusia itu tak kerja, yang memperbudak itu majikan itu akan mendapatkan kerugian lah. Fir'aun kalau Bani Israel keluar dari kota Mesir, Fir'aun marah karena mogok masal, nggak ada yang kerjakan proyek-proyek yang besar di Mesir itu. Tapi tidak dengan Allah. Kita tak sembahyang, Allah tak rugi. Tak lakukan rukun Islam, Allah tak untung. Kita tak beriman, Allah pun nggak ngaruh. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semua itu adalah iman dan amal kalian, aku hanya akan menilai. Kalian yang bagus, kalian yang untung di dunia, untung di akhirat. Karena apa kata Allah? Walahul hamdu fis samawati wal ard. Kalau sekedar tasbih dan tahmid, alam raya ini bertasbih dan bertahmid untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan langit lapis pertama saja, fis samawat, sab'a samawat, 7 lapis langit yang sampai sekarang masih misteri. Apa sih yang dimaksud Allah dengan 7 lapis langit? Para peneliti mengatakan kita masih berada di satu lapisan langit yang di dalamnya ditemukan triliun-triliun planet yang besarnya sungguh luar biasa. Kita ini banding dengan matahari 9 juta kali lipat besar matahari dibandingkan bumi ini volumenya, dan Antares itu 9 juta kali lipat besarnya matahari. Itu baru yang ditemukan Antares. Ada lagi lebih besar dari Antares lagi, dan kita satu makhluk mungil yang menempati bumi yang kecil ini. Habis itu mentiku kata orang Medan, ya kan? Ya kan? Allah, nggak mau sholat gitu. Allah nggak rugi. Ini makhluk Allah yang besar. Belum lagi makhluk Allah yang kecil, sangat kecil, namanya virus itu. Ada itu ya? Ada virus enggak? Ada. Nah, walaupun konspirasi atau apa itu cerita lain. Tapi namanya makhluk Allah yang mungil dan kecil ini ada namanya virus. Dan itu juga bertahmid, bertasbih. Asyiyang wahina tuzhirun, waktu malam dan waktu siang. Nah, kalau mungkin bahasa kitanya asyian ini sholat isya, tusbihun, tuzhirun, sholat juhur. Artinya sholat 5 waktu ada dalilnya. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dan tasbih ini adalah 2 kata yang dilakukan oleh seluruh makhluk hidup. Tidak saja manusia dan jin, tapi lebih dari itu, benda semua bertasbih. Benda semua bertahmid. Tumbuh-tumbuhan semua bertasbih. Tumbuh-tumbuhan semua bertahmid. Hewan semua bertasbih, hewan semua bertahmid, makhluk bumi bertasbih dan bertahmid, makhluk langit juga bertasbih dan bertahmid. Jadi kalau ada manusia tidak mengucapkan alhamdulillah, subhanallah dalam implementasi yang lebih syar'i dikenal dengan sholat, maka yang rugi dia sendiri. Ya, apa kata Nabi Muhammad tentang sholat ini? Di hadapan para sahabat Nabi Muhammad berkata, Allahumma sholli wa sallim alaih, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang rumah di antara kalian, ya, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Ini mungkin gara-gara hadis ini maka rumah kita akhirnya menghadap ke depan sungai, bukan membelakangi sungai, ya. Daerah aliran sungai itu bukan untuk dibelakangi tapi dihadapkan ke depannya. Supaya apa? Ini bukan tong sampah raksasa, tapi ini adalah pemandangan yang indah.
Dulu masih diletakkan di belakang, tapi sekarang sudah ada mulut sungai yang harus menjadi daerah teritorial yang bisa dilewati oleh orang dan bukan untuk tempat buang sampah. Apa kata Nabi Muhammad berikutnya? Dia sehari mandi 5 kali, berarti air sungai ini layak untuk dia buat mandi. Bukan sekedar untuk BAB lah ya, buang sampah, bukan, tapi untuk mandi. Kemudian apakah 5 kali mandinya? Ini orang Medan lah ya. Orang Arab marah kalau kita mandi sehari 5 kali. Kalian ini ikan atau manusia? Ya, mahal air di Mekah itu. Apakah akan tersisa kotoran walau sedikit? Satu hari mandi 5 kali. Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapuskan dosa. Jadi kenapa kok umat Islam lah ibadahnya yang paling rutin? Agama lain nggak ada itu. Ada yang seminggu sekali, ada yang kapan ingat. Islam sehari 5 kali. Kata orang ini perbudakan ini. Memang betul ini perbudakan, tapi ini perbudakan yang sangat membahagiakan. Karena apa? Seperempat kita dicek 5 kali sehari loh. Dibersihkan 5 kali sehari. Belum lagi kotor sudah dicuci. Wah, kendaraan kita kalau kayak gitu luar biasa lah itu. Setiap masuk kantor 5 kali dicuci terus. Ya. Terakhir dari pertemuan kita, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, keluar yang hidup dari yang mati. Padahal sebenarnya nggak ada benda mati, tapi pemahaman kita boleh jadi tanah itu mati ya. Dari tanah yang sama tumbuh tumbuhan yang berbeda. Tadi pagi saya tausiah ketemu dengan bapak yang bekerja di dinas pertanian. Kata dia, Bapak, walaupun bumi ini sama, tetapi pisang yang ditanam di Deli Serdang itu sama-sama pisang barangan yang ditanam di Labuhan Batu, tapi tetap saja yang dari Deli Serdang itu lebih lemak, kata dia. Lebih enak rasanya daripada di Labuhan Batu. Unsurnya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Inilah bagaimana Allah menghidupkan. Sampai sekarang itu masih misteri katanya. Kok bisa ada buah? Nah, Pak Bustami mungkin tahu. Di Jepang itu anggur satu buahnya sampai 5 juta satu buah, bukan 1 kilo. Karena apa? Ini anggur paling enak sedunia. Ada buah mangga besarnya sebesar ini, jutaan harganya satu buah. Karena apa katanya? Ini hanya bisa tumbuh di sini dan memang rasanya luar biasa. Yukhrijul hayya minal mayyit. Bukti Tuhan itu ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena kalaulah tanah ini nggak ada yang mengatur, dimanapun kita tanam hasilnya samalah. Tapi ada unsur Tuhan di situ. Ada unsur sunnatullah. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah membuat yang hidup bisa mati. Saya pun yang hidup, bapak yang hidup akhirnya bisa mati. Tumbuh-tumbuhan dan hewan, sampai kata orang planet pun mengalami kematian. Ada namanya black hole, keranjang sampah planet. Jadi planet-planet yang sudah menua itu akhirnya mati katanya. Dan ini bukti bumi pun suatu saat akan menua, matahari akan menua dan akhirnya akan mati. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Bumi itu sendiri hidup. Bagaimana gurun pasir suatu masa bisa menjadi hijau, atau bagaimana tanah yang hijau suatu masa bisa menjadi gersang.
wa kadzalika tukhrajun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran penting bahwa kalaupun kita suatu masa akan wafat, akan mati, maka Allah bisa mengeluarkan kita dari bumi bagaikan tumbuh-tumbuhan. Jadi katanya pohon pisang itu Pak Ustadz, kalau kita ambil satu bibitnya saja cuma bisa nanam satu bibit. Tapi melalui laboratorium, bibit yang bonggol ini bisa dibuat rekayasa bisa menjadi 100 bibit. 100 bibit nanti bisa dipenggal lagi jadi 100 bibit lagi. Dan ini kuasa manusia. Jadi enggak satu bibit nunggu nanam bagaimana semua pohon pisang ditanam 100 biji kalau misalnya harus nunggu ponggol-ponggolnya. Tapi itulah yang terjadi dengan manusia. Maka kata dalam sebuah hadis, Allah mengeluarkan manusia itu bagaikan kecambah, semua lahir kembali. Tukhrajun, sebagaimana yang paling sederhana biji kacang hijau yang akhirnya keluar menjadi toge. Nah, begitulah manusia dibangkitkan oleh Allah, dan manusia melalui eksperimen dan kerja laboratorium bisa membuat itu secara alami atau secara eksperimental. Maka Allah tentu saja lebih kuasa untuk membangkitkan manusia yang sudah bercerai-berai. Karena cukup mengambil tes DNA-nya saja, ini adalah jasad Ustadz Jainal ini. Walaupun mungkin kepalanya, badannya, kakinya terpenggal kemana-mana, manusia sudah sampai ke situ. Maka bagi Allah untuk menghidupkan mereka yang sudah mati sangat mudah. Dari bahan mati ciptaan Allah itu menjadi kehidupan dan benda hidup. Ilmu pengetahuan belum mampu menjelaskan rahasia lebih lanjut, lebih luas tentang kehidupan di alam ini. Yang penting satu unsur saja kalau misalnya dia terkait masih bisa tumbuh. Kenapa kok bisa tumbuh? Yang penting tumbuhlah. Di balik itu kami pun tak tahu, kata dia. Yang penting eksperimen ini berhasil membuat beranak pinak begitu banyak. Kesimpulan keempat, Allah menghidupkan, mematikan dan membangkitkan. Di sisi lain, apa kaitan ayat terakhir 19 ini dengan ayat sebelumnya tentang sholat dan tasbih siang dan malam? Kaitannya bahwa malam dan siang itu tak lebih seperti hidup dan mati. Iya. Maka doa kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan. Jadi artinya sebenarnya tiap hari kita ini dibangkitkan Allah, dihidupkan Allah. Malam saking kan ngantuknya, dahsyatnya sampai ngorok, mati ke orang mati, dibangun nih nggak bisa bangun, pulas sekali. Ditanya berapa jam tidur, nggak tahu, nampaknya sudah pagi, berarti 6 jam 8 jam. Tapi kalau dia nggak tahu jam, mungkin baru sebentar aku tidur. Begitulah jutaan tahun di kuburan. Bagi yang berasa di raudhah min riyadil jannah, seperti sehari atau 2 harinya, sehari atau setengah hari. Yauman aw ba'da yaum wa ilaihin nusur. Inilah doa kita setiap bangun tidur itu apa? Kiamat itu pasti, kebangkitan itu pasti. Hidup mati dalam tidur dan bangun itu adalah proses untuk keimanan kita bahwa suatu kelak saya pun akan dibangkitkan, Bapak Ibu akan dibangkitkan. Maka kematian bukanlah akhir, tapi itu adalah awal dari hari pembalasan. Dapat kita ambil kesimpulan, penggolongan mukmin dan kafir. Mukmin ditempatkan di surga, kafir ditempatkan di neraka. Nomor 3, mukmin melakukan sholat 5 waktu. Dan 4, Allah menghidupkan, mematikan dan membangkitkan. Habislah sudah waktu kita, tak sempat tanya jawab. Kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia dan yang terbaik ketika berada di akhirat. Hindari kami semua dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.